Jadi memang kemarin aku baru pulang dari Cannes Film Festival di Prancis, dan di sana seperti biasa aku menjadi representatif Indonesia untuk salah satu brand beauty, dimana ini udah tahun ketiga aku menghadiri acara Cannes Film Festival, dan bangga sekali karena kali ini yang beda dengan tahun-tahun kemarin adalah aku mengenakan busana kebaya yang didesain oleh Mbak Intan Avanti. Dan yang membuat aku sangat-sangat luar biasa bersyukur adalah ini nggak bohong ya, bener-bener dari pihak beauty brandnya maupun artis-artis sana semua bilang bahwa baju yang aku kenakan adalah salah satu busana terindah di ajang Film Cannes Festival tahun ini, dan komplimen itu datang dari orang-orang yang bukan dari Indonesia, misalnya petinggi-petinggi di brand beauty tersebut. Ada juga dari pihak Cannes Film Festivalnya juga bilang bahwa desainnya luar biasa. Jadi bangga sekali bahwa desain Indonesia, terutama kebaya dan batiknya itu dianggap salah satu busana terindah di event tersebut. Dan emang patut dapat recognition itu sih, karena menurut aku desainer Indonesia semakin kesini semakin internasional karyanya, dan sama sekali nggak kalah dengan desainer-desainer luar negeri lainnya. Dan ya cocok sama kegiatan hari ini, karena bener-bener aku baru mendarat di Indonesia 18 jam yang lalu. Saat mendarat langsung ke studio untuk ADR atau dubbing film Agen 62 ini, teman-teman bisa lihat di sosmedku. Terus tadi pagi aku baru bisa tidur setengah 6 pagi karena jet lag banget. Bangun jam setengah 8 pagi langsung siap-siap buat press conference Agen Plus 62 ini. Dan aku bangga banget pulang-pulang dari luar negeri langsung harus terjun ke promo film ini, karena kayak aku bilang tadi, selain menjadi aktris, ini salah satu pengalaman pertama aku menjadi executive producer. Dan mungkin teman-teman yang kenal aku dari dulu kan tahu bahwa aku sangat milih project yang aku lakukan depan layar maupun balik layar. Buat aku penting banget, walaupun filmnya tentunya menghibur dan aku yakin masyarakat bakal ngakak, aku selalu ingin membuat karya yang mencerdaskan masyarakat, apalagi anak muda. Tapi yang bikin film ini bakal relate banget ke semua orang, karena ini film buat semua generasi, mau itu Gen Z, Gen Millennial, Boomers, dan lain sebagainya. Dan kritik sosialnya tuh juga cukup kuat, dan yang bikin seru tuh di film ini akhirnya aku dikasih peran yang bisa dibilang memiliki banyak layer lah. Dibilang jahat, kayaknya aku nggak bisa nge-label dia jahat, karena mungkin hal-hal buruk yang karakter Jessica ini perbuat itu sebenarnya ada alasan validnya. Apakah mungkin karena dia disakiti waktu masih kecil, apakah dia memiliki trauma, apakah dia insecure orangnya. Dan seru aja jadinya bisa berperan sebagai cewek yang agak gila, tapi sebenarnya pinter banget, strategis banget, dan bisa melihat penyamaran orang-orang di sekitarnya gitu. So ya, nyampe Indonesia langsung promo film ini, tapi aku siap karena kebetulan setelah acara Cannes kemarin aku juga menghabiskan 1,5 minggu bersama keluarga aku di Jerman, pulang kampung ya benar, dan ketemu tante dan om aku, ketemu saudara aku, dan itu tuh healing banget karena ya emang aku kan dari kecil sempat tumbuh di beberapa negara, salah satunya Jerman, jadi bisa kembali bertemu dengan keluarga, dan quality time bersama keluarga penting lah, apalagi orang tua aku kan bisa dibilang nggak tambah muda ya, kita semua bahkan yang masih muda-muda setiap hari akan menua. Jadi kita kadang-kadang harus ingat bahwa jangan hanya kerja aja, tapi keluarga pun harus kita pikirkan, dan kita harus memaknai setiap momen yang kita miliki dengan keluarga kita. Nah, waktu pas kemarin di Jerman sendiri ke rumah masa kecil, atau kan kakak juga ke makam nenek kakek, seperti apa sih kak? Jadi waktu di Jerman kemarin aku ke makam nenek kakek aku yang terletak di kota yang sangat-sangat kecil bernama Quakenbrück. Di situ aku sekalian melihat rumah nenek aku yang sering aku jenguk dulu waktu tumbuh besar. Nenek aku kebetulan meninggalnya tahun 2011-an, jadi ya aku punya waktu yang cukup banyak sama nenek aku di masa kecil aku, dan rumah itu sayangnya udah dijual. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat sosmed aku kemarin, aku diem-diem karena udah milik orang lain ya, diem-diem masuk ke halaman depan rumah itu kemarin dan foto dan mereplikasi foto yang aku lakukan di usia 3 tahun dengan sekarang di usia dewasa.
So that was really nice. Terus setelah itu aku ketemu, sekarang bilang tante dan om aku, yang bisa bilang usianya juga udah nggak muda, karena kebetulan aku lahir sangat telat di keluarga aku. Jadi semua saudara-saudara aku, tante om aku, usianya bisa dibilang udah sebaya dengan kakek nenek kebanyakan orang di usia aku gitu. Tapi it was nice, dan aku cerita banyak soal karir aku di Indonesia, dan mereka semua bangga banget karena kebetulan kan kita dari kota kecil di Jerman, jadi nggak banyak orang juga yang kerja di industri kreatif seperti aku. Dan sebenarnya waktu aku di sana mereka udah sangat aware juga dengan film Agen Plus 62 ini, karena aku cerita ke mereka bahwa mudah-mudahan kalau film ini udah tayang dan mudah-mudahan jadi box office di Indonesia, mereka pun akan bisa nonton di platform streaming beberapa bulan ke depan supaya mereka bisa lihat karya anak bangsa. Kamu sama siapa aja? Kamu mungkin pulang ke Jerman sama your boyfriend juga mungkin? Ya, jadi kemarin aku pulang kampung ke kampung sama orang tua aku, ada papa mama aku, dan ya Vasco pacar aku juga sempat ikut, tapi nggak penuh, dia hanya ikut 4 hari doang. Dan seneng bisa nunjukin keluargaku dari sisi ayah aku ke pasangan aku, karena selama ini dia baru ketemu sama dari sisi Indonesia aja. Tapi kebetulan tahun lalu juga aku udah pernah ketemu keluarga dia yang di Belanda, jadi sekarang kita udah ketemu keluarga satu sama lain dari pihak ayah kita gitu. Dan ya emang lucu banget karena kehidupan pribadi aku sangat berbeda dengan kehidupan karakter Jessica ini di film Agen Plus 62. Kalau Jessica bisa dibilang mungkin karena merasa tidak memiliki rasa kasih sayang yang cukup dari orang tua maupun orang-orang sekitarnya, akhirnya dia membeku hatinya. HP saya boleh? Jadi dong, Kiano. Tunggu sekali lagi dong. Kiano 1, 2, 3. Oke, makasih. Kiri ya, kiri. Ya. Oke.